kabar Kak Vika? Kak Vika kabarnya baik, Kak. Kak Wempi? Baik. Wah, luar biasa ya. Kak Inger berharap adik-adik juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Kak Inger juga berharap kalau adik-adik yang saat ini dalam keadaan sakit bisa lekas pulih ya adik-adik. Nah, udah siap sekolah minggu hari ini? Kak Vika? Siap, Kak. Oke, Kak Wempi? Siap. Oke, kalau gitu mari sama-sama kita mulai sekolah minggu kita ya. Yuk kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan sebanyak kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpulan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Sekali lagi adik-adik. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpulan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Oke, adik-adik, kita mau melanjutkan sekolah minggu kita, tapi sebelum itu kita doa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Kak Inger akan pimpin doa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena pagi ini Tuhan Yesus telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu kami pagi hari ini, sehingga dari awal, pertengahan, sampai akhir kami boleh mengikuti dengan baik. Berikan kami semua kesehatan dan kekuatan agar sekolah minggu pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, sobat kami anak-anak kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih semangat? Kak Inger, Kak Wempi masih semangat? Semangat dong. Mari kita selanjutkan sukacita kita dengan mengangkat pujian. Mari menari bagi Tuhan. Mari menari bagi Tuhan, sukacitamu penuh. Kasih-Nya selamatkan aku, ku bahagia.
adik-adik, kita akan mendengarkan pujian dari teman-teman kita. Ada teman Rosalin, ada Regan dan juga Revan yang akan membawakan pujiannya dengan judul Oh Sukacitaku. Selamat menikmati. Adik Rosalin, adik Regan, dan adik Revan yang sudah mempersembahkan pujiannya. Nah adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Adik-adik dapat mempersiapkan persembahan syukur adik-adik di rumah. Nanti akan dikumpulkan pada saat kita berkumpul di gereja. Dan untuk mengiringi persembahan syukur kita, mari kita angkat pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, ya Allah Tuhan kami, sekarang ini kami anak-anak-Mu telah memberikan sedikit persembahan syukur yang kami kumpulkan. Kiranya persembahan syukur ini dapat bermakna dan dapat memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini Bapa. Dan sekarang ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sedikit dari berita firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami baca dan kami dengarkan ini Bapa dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami dari hari lepas hari. Hanya di dalam nama-Mu, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, nah sekarang kita mau dengar firman Tuhan nih. Benar, Kak Vika mau dengar firman Tuhan udah siap Udah belum? mau Kak? Siap dong. Oh, Kak Inger juga, Kak Wempi juga kan ya. Nah adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Febi. Ayo adik-adik, mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak berharap semua dalam keadaan yang baik-baik ya. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Kakak berharap adik-adik sudah siap ya. Jangan lupa juga siapkan Alkitab karena kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-39. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-39. Kakak akan membacakan buat adik-adik ya. Begini firman Tuhan. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu di Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu bertimpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri nabi yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, dan biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya dan menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi dan meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah mereka memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Nah adik-adik, kakak hanya membacanya sampai ayat yang ke-24 ya. Ayat 25 sampai ayat yang ke-39, adik-adik bisa membacanya sendiri di rumah. Nah adik-adik, tema cerita kita hari ini berbicara tentang berharap pada Allah yang hidup. Berharap pada Allah yang hidup. Tadi kita sama-sama mendengar tentang cerita Nabi Elia, Nabi Baal, dan seluruh orang Israel yang sedang mengalami kesusahan, di mana kurang lebih selama 3 tahun mereka mengalami kekeringan. Wah, adik-adik bisa membayangkan betapa susahnya orang Israel pada waktu itu mereka mengalami kekeringan.
kita saja kalau tidak minum air 1 hari saja, wah rasanya tidak enak sekali, bukan? Nah, pada waktu itu Tuhan datang berfirman kepada Nabi Elia. Tuhan memerintahkan kepada Nabi Elia untuk memberitahukan kepada Raja Ahab bahwa sebentar lagi Tuhan akan menurunkan hujan. Mendengar perintah Tuhan, Elia langsung bergegas menemui Raja Ahab. Nah, ketika bertemu dengan Raja Ahab memarahi Elia, seperti pada gambar di samping ini, adik-adik. Nah, kata Raja Ahab ketika melihat Nabi Elia, gara-gara kamu, kami mengalami kekeringan selama 3 tahun. Mendengar perkataan Raja Ahab, Elia tidak menerimanya. Wah, enak saja, itu semua karena ulah kalian. Kalian yang tidak taat kepada Tuhan. Kalian yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Tuhan menghukum kalian dengan memberi kekeringan selama 3 tahun. Nah, setelah itu, Elia menyuruh Raja Ahab untuk mengumpulkan seluruh orang Israel di Gunung Karmel, adik-adik, seperti pada gambar di sini, adik-adik bisa melihat. Nah, ketika orang-orang sudah berkumpul di Gunung Karmel, Elia berdiri dan bertanya seperti ini. Hai orang Israel, siapakah yang kamu percaya? Apakah kamu percaya kepada Tuhan atau kamu percaya kepada dewa Baal itu? Mendengar pertanyaan Nabi Elia, orang-orang Israel yang berada di situ mereka tidak menjawab sepatah kata pun. Mereka takut menjawab bahwa Raja Ahab akan memarahi mereka. Karena melihat orang-orang Israel ini tidak menjawab, Nabi Elia pun mengajak mereka untuk bertanding, untuk membuktikan persembahan siapa yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik bisa melihat gambar di samping ini. Nah, Elia mengajak mereka untuk memberikan persembahan dan membakar persembahan itu tanpa menggunakan api. Kata Elia, persembahan siapa yang paling berkenan, maka Allah dari orang yang memberikan persembahan itu akan mengeluarkan api. Nah, nabi-nabi Baal dan seluruh orang Israel yang berada di situ menyetujui ajakan Elia untuk memberikan persembahan dan membakar persembahan itu tanpa menggunakan api, yaitu hanya dengan cara berdoa. Dan ketika berdoa selesai, persembahan siapa yang mengeluarkan api, bahkan itu akan membuktikan bahwa persembahan itu berkenan kepada dewa atau Tuhan mereka. Maka kesempatan pertama diberikan kepada dewa-dewa Baal itu. Adik-adik bisa melihat gambar di samping ini. Dewa-dewa Baal mulai memotong-motong lembu sapi yang sudah disediakan, menumpuk kayu api, dan mereka mulai berdoa. Mereka berdoa dengan suara yang lebih keras. Tetapi setelah mereka berdoa secara berulang-ulang, tidak terjadi apa-apa, adik-adik. Bahkan mereka berdoa sudah sampai petang, sampai sore hari, persembahan mereka pun belum terbakar. Melihat hal itu, Elia mengejek mereka. Coba kalian berdoa dengan suara yang lebih keras lagi. Mungkin saja Tuhan kalian sedang tidur, sehingga ia tidak mendengar doa kalian. Mendengar perkataan Elia, nabi-nabi Baal ini berdoa dengan lebih semangat. Mereka berteriak, katanya, "Ya Baal, dengarlah doa kami, berkatilah persembahan kami." Mereka berdoa secara berulang-ulang, sampai akhirnya mereka kelelahan dan menyerah. Dan persembahan mereka tidak terbakar sama sekali. Nah, pada akhirnya giliran Elia. Sebelum memberikan persembahan, Elia menyuruh seluruh orang Israel untuk mendekatinya. Katanya, "Mendekatlah kepadaku." Maka orang-orang yang berada di situ datang mendekati Elia. Nabi Elia pun mulai memberikan persembahan, menumpuk kayu api, menaruh lembu di atas kayu api, dan sebelum berdoa, Nabi Elia menyuruh beberapa orang yang ada di situ untuk menyiram tumpukan kayu api ini dengan air. Wah, terlihat aneh ya adik-adik, bukankah kalau kayunya basah akan sulit dibakar? Dan orang-orang yang berada di situ pun mereka aneh melihat suruhan Elia untuk menyiram tumpukan kayu itu dengan air. Tetapi orang-orang tersebut
tetap melakukan sesuai perintah Elia. Setelah menyiram tumpukan kayu tersebut dengan air sebanyak 3 kali, Elia mulai berdoa meminta pertolongan Tuhan. Nah, setelah berdoa, tiba-tiba persembahan yang diberikan Elia mengeluarkan api, seperti gambar di samping ini. Adik-adik bisa melihat. Nah, melihat peristiwa yang terjadi, orang-orang yang berada di situ merasa takjub, merasa heran akan kebesaran Tuhan. Maka orang-orang Israel dan nabi-nabi Baal itu berlutut dan menyembah Tuhan, dan mereka mulai bertobat. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan adalah satu-satu sumber pengharapan kita. Kita sebagai orang percaya, kita harus mengimani bahwa hanya Tuhan yang mampu memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Nah, kalau adik-adik misalnya pada saat ujian mengharapkan nilai yang baik, berarti adik-adik harus berharap kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya berharap saja, tapi kita harus bekerja. Setelah bekerja, kita mendoakan apa yang menjadi pekerjaan kita dan berharap kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, adik-adik siap tidak menjadi Elia masa kini? Kakak berharap kita semua siap ya menjadi Elia masa kini yang tetap taat dan setia untuk menyembah Tuhan. Sekian firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati kita. Nah, adik-adik, luar biasa ya firman yang dibawakan oleh Kak Feby pagi hari ini dengan tema berharap pada Allah yang hidup. Kak Vika, firman yang telah kita dengarkan tadi luar biasa mengingatkan kita untuk berharap hanya kepada Tuhan Allah saja. Meskipun ada banyak godaan di sekitar kita nggak boleh terpengaruh adik-adik. Yuk mari kita sama-sama angkat pujian saat iblis menggodaku. adik-adik loh kak. Itu kak, Aktivitas. yeay, kita akan membuat aktivitas yang akan dipandu oleh Kak Tea. Adik-adik pasti udah gak sabar kan? Yuk adik-adik, mari sama-sama kita akan membuat aktivitas pada pagi hari ini. Selamat membuat aktivitas adik-adik.
Halo adik-adik. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Tea. Sama teman-teman kita yang lain. Ada Sachi, ada Leo, ada Alvaro. Halo. Nah, adik-adik, hari ini Kak Tea akan membuat aktivitas. Nah, aktivitasnya apa sih, Kak? Kita akan membuat sebuah apa namanya sih? Api unggun. Api unggun. Wah, betul sekali adik-adik. Nah, kita akan membuat api unggun mirip seperti punya Bapak Elia. Nah, bahannya apa aja sih, Kak? Ada kertas BC. Nah, Kak Tea pakai warna apa ini, yo? Coklat. Coklat. Ini warna apa, Al? Yellow, kuning. Ini warna apa, Ci? Oke. Nah, setelah itu ada lem, ada spidol, lalu boleh buat gambarnya nanti pakai pensil ataupun pulpen, dan juga ya ada juga penggaris, lupa Kak ya, penggaris dan juga gunting. Nah, gimana caranya, Kak? Mudah sekali. Wah, ada suara anjing. Nah, ini pakai warna kertas coklat. Kita lipat menjadi dua seperti ini. Nah, setelah itu kita potong. Nah, adik-adik yang masih kecil seperti Alvaro ataupun Sachi ataupun yang masih takut pakai gunting, bisa minta bantu kakaknya, bisa minta bantu mama, bisa bantu papa, dan juga orang yang lebih dewasa ya. Nah, sekarang kita lipat menjadi dua. Kita lipat seperti ini. Ini bentuk apa, Alvaro? Segitiga. Oh, segitiga. Nah, ini seperti ini. Dan yang satunya juga. Karena Kak Tea mau butuh bentuk persegi. Enggak, persegi sama sininya nanti. Oke, kita potong sebelah sini. Ini sini ya, lurus. Kalau berat, minta tolong sama yang lebih tua, karena ini Kak Tea aja berat. Ya. Nanti kalau dibuka, bentuknya kayak tanda plus. Nah, seperti ini. Nah, satunya. Nah, selanjutnya apa, Kak? Nah, di sini ini dipotong dikit. Tuh, pas tengah. Jadinya seperti ini. Kita lipat, tolong lipatin, Ci. Itu biarin aja kecil, nggak apa-apa. Nah, jadi seperti ini. Ini satu juga lagi. Oh, lipatin ya. Kita tolong aja. Oke. Selagi teman-teman kita Leo mau melipat ini, nah kita akan menggambar api.
jadi 2 ya dulu. Ada lupa. Nah, melengkung. Pinter, sip. Ini dilipat dikit, segitiga. Setelah itu dipotong. Oke, jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya apa, Kak? Yuk kita membuat api. Oke, kita potong. Wah, apinya Kak Teh cuma seperti ini. Nanti adik-adik pasti bisa bikin lebih bagus daripada Kak Teh. Ataupun pasti yang bisa gambar pasti bisa. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Ya, seadanya. Kalau mau bagus seperti ini ya. Nah, selanjutnya apa, Kak? Nah, karena ini sudah ada yang merah, kita pakai yang kuning. Yellow. Kalau merah bahasa Inggrisnya? Oke. Pintar. Oh, bajunya Kak Teh red. Oke, lalu kita tempel di sini. Siapa yang mau nempel? Nah, nempel. Nih dilem. Oh, Alvaro aja. Nanti gantian ya Alvaro ya. Selagi Leo menempelkan di sini, kita buat di sininya ya. Buat penyangganya. Nah, adik-adik bisa ambil sisa yang tadi, lipat saja seperlunya berapa. Ya, tempel. Lepasin ya. Oke, Saci yang tulis nanti. Nah, dipotong segini aja, udah cukup. Nanti dilipat 2. Jadi cuma butuh dikit saja. Nah, jadi segini. Lalu setelah itu apa, Kak? Oke, kita lipat lagi seperti ini. Nah, lalu Leo, minta tolong dong, lemin. Oke, ada asistennya Kak Tea. Sekarang banyak sekali. Nah, selagi Leo juga menempelkan itu, gimana coba? Kebalik. Nah,
Nah, sip. Agak lurus. Oke. Nah, setelah itu kita buka yang tadi. Yang ini kita taruh di depan. Yang satunya tuh di mana nih? Oh, terbang ya, Ci ya. Nah, taruh atasnya. Jadinya berapa ini? 2, 3, 4. Oke, 6. Nah, ini kan agak aneh ya adik-adik ya. Nah, kita potong yuk. Biar pas. Kan lubang ya, lubang aja. Potong aja. Nah itu kita coba tempel di atas sini. Taruh saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu adik-adik jangan lupa ditulis ayat hafalannya, yaitu diambil dari mana ini? Bacain. Biar Saci nulis. Timotius 1 Timotius 4 4 ayat 10b. Nah, gitu ya adik-adik. Selamat mencoba aktivitasnya. Kak Tea dan juga Saci, Leo dan Al sudah pergi. Mengucapkan selamat minggu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk mengakhiri sekolah minggu kita di hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita semua satu di dalam doa. Ya Bapa, ya Allah Tuhan kami yang kami sembah melalui anak Yesus Kristus. Di saat ini kami anak-anak-Mu telah usai dalam mengikuti sekolah minggu pada hari ini Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga sekolah minggu yang kami laksanakan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ini dapat berakhir dengan segala baik. Pertemukan kami di sekolah minggu yang akan datang nanti Bapa dengan keadaan yang sangat-sangat sehat. Ini doa dan sembahyang kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, ada pesan-pesan nih Kak yang akan kita sampaikan untuk adik-adik. Karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka adik-adik diharapkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan di bawah air yang mengalir, dan selalu menjaga jarak saat bertemu dengan teman-teman. Ada satu lagi Kak, jangan lupa, ini penting. Adik-adik jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru di sekolah dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Betul sekali Kak Vika. Nah, adik-adik semua, sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Untuk itu mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian Yesus itulah satu-satunya.